ya oke nggak apa-apa. Ya udah akhirnya dikasih lah gitu, dikasih lah uang itu, alhamdulillah ya teman-teman. Pas aku nggak ada duit teman-teman, pas uang buat libur tuh nipis banget, pas nipis ya, terus dikasih gaji apa, bukan gaji sih, dengan ini 1, 2, 3. Jadi kalau nggak libur 2 kali itu dikasih 320. Uangnya sini tuh cantik-cantik ya, kayak 1 hari itu libur, alhamdulillah teman-teman. Nah seperti itu ya. Jadi kalau hitung-hitungan di sini tuh teman-teman, sebenarnya kalau jatah libur tahu nggak, kita tuh kalau libur ada 1 bulan itu harus menyiapkan uang. Kalau aku ya, kalau dulu tuh $500 aja udah cukup, nggak cukup sih sebenarnya sampai nggak makan gitu. Kalau sekarang aku lebih ke mikir juga yang terpenting itu nggak boros-boros banget, pokoknya umum lah itu. Jadi aku $1.000 sini, kalau di Indonesia ya 2 juta itu untuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, apa kabar? Sehat selalu buat kalian semuanya. Semoga panjang umur, banyak rezekinya. Terus di bulan puasa ini masih puasa ya teman-teman, kurang beberapa hari, mungkin 1 minggu ya. Ini tanggal berapa sih? Tanggal 4, besok 4 ya, 5, 6, 7, tinggal 2 minggu. Nggak ada 2 minggu itu kita sudah uh, merayakan hari kemenangan gitu. Nah teman-teman, besok itu hari tanggal 4, hari Kamis, Jumat, Kamis, ya besok hari Kamis, tanggal 4, terus sebenarnya liburan sini, liburan kita semuanya public holiday, tapi aku nggak libur teman-teman, sudah dikasih mbokku ganti uang gitu. Jadi kalau nggak libur di sini tuh hari Kamis ini mbokku bilang, tuh jangan libur ya, oke nggak apa-apa, hari Minggunya jangan libur ya, oke nggak apa-apa. Ya udah akhirnya dikasih lah gitu, dikasih lah uang itu, alhamdulillah ya teman-teman. Pas aku nggak ada duit teman-teman, pas uang buat libur tuh nipis banget, pas nipis ya, terus dikasih gaji apa, bukan gaji sih, dengan ini 1, 2, 3. Jadi kalau nggak libur 2 kali itu dikasih 320. Uangnya sini tuh cantik-cantik ya, kayak gede gitu loh. Kalau gede tuh kayak puas banget gitu loh ngelihatnya, ya nggak sih? Gede-gede terus nggak lungsep gitu. Aku seneng sama uang sini. Dulu aku pernah ngoleksi juga, bukan ngoleksi yang banyak sih, nggak banyak, cuman ah namanya ada kebutuhan teman-teman. Tak ijol nih di Indonesia itu, tak ijol nih, ada uang Korea juga, suamiku tak ijol nih di Hong Kong. Waktu itu aku kepepet banget, uang aku habis, dan aku prediksi tuh libur aku tuh nggak sampai aku kehabisan uang untuk libur, dan ternyata dikasih libur terus. Aku kira tuh dikasih lembur gitu, ternyata tuh disuruh libur. Ya ampun, itu kebingungan banget, aku nggak mau hutang siapa, dan akhirnya aku punya uang 50.000 atau berapa ya, itu 500, nggak tahu sih 5.000 atau berapa tuh. Warnanya coklat, ada kuning-kuningnya gitu sih, uang Korea. Itu aku tukerkan itu jadi 200 lebih, itu lumayan buat 1 hari itu libur, alhamdulillah teman-teman. Nah seperti itu ya. Jadi kalau hitung-hitungan di sini tuh teman-teman, sebenarnya kalau jatah libur tahu nggak, kita tuh kalau libur ada 1 bulan itu harus menyiapkan uang. Kalau aku ya, kalau dulu tuh $500 aja udah cukup, nggak cukup sih sebenarnya sampai nggak makan itu. Kalau sekarang aku lebih ke mikir juga yang terpenting itu nggak boros-boros banget, pokoknya umum lah itu. Jadi aku $1.000 sini, kalau di Indonesia ya 2 juta itu untuk biaya makan aja libur, dan liburnya itu cuman 1 bulan 4 kali itu loh teman-teman. Jadi jatahnya segitu. Jadi seberapapun dimanapun kalian berada, misalnya kalau dikruskan itu memang banyak, tapi kalian harus ngempet sesuatu gitu kalau di sini, di luar negeri. Makanya kalau yang di rumah lihat tuh tinggal ngekruskan, tinggal dikruskan itu, aduh berarti yang di sini nggak usah makan, beli odol aja itu loh 20.000. Terus beli apa ya lagi, kalau memang dikruskan semua loh ya, nah kayak gitu tuh. Jadi kalau di sini jangan dikruskan, kita nggak bisa
untuk kesehatan kita sendiri tuh eman nanti. Kalau di sini copot gigi tuh $600, 400, 600. Kalau di Indo berapa itu 1.200.000 kalau dikuruskan. Lah kalau di Indonesia 200 sudah bisa copot gigi. Nah, biaya hidup semakin kita mendapatkan uang seperti dolar dan lain-lain itu biaya hidupnya juga mahal teman-teman ya. Enaknya sih kalau ngitung dikuruskan itu aja sih gitu. Kalau nggak dikuruskan ya tetap aja kalau kita nggak ngirit-ngirit, tapi ngirit pun kalau aku sekarang ya aku nggak mau juga menyakiti diri sendiri gitu istilahnya. Kalau kayak eman banget gitu buat diri sendiri, aku tuh sayang banget sama diriku, jadi aku nggak mau dia tuh kenapa-napa, apalagi kayak sampai kurang makan, kurang minum gitu, kasihan banget. Sudah aku peres tenaganya tapi aku tidak mengasihani diriku sendiri. Bukankah kita mencintai sekitar kita, suami, keluarga, orang tua dan lain-lain itu harus mencintai dulu diri kita. Kalau diri kita sudah aman, sudah bahagia, baru kita bisa menyalurkan kebahagiaan itu ke orang lain gitu ya. Jadi jangan terlalu pelit untuk diri sendiri. Meskipun kita bekerja apa mau menggapai sesuatu ya oke gitu, tapi nggak perlu segitu pelitnya untuk diri sendiri sampai terkadang tuh kasihan banget gitu ya. Eh, kita libur habis itu kalau untuk ngirit itu kalian sendiri aja deh, jangan pakai teman banyak atau grup-grupan, ya nggak grupan pokoknya ketemu sama orang banyak, apalagi nanti mereka beli makan terus kalian nggak makan. Kalau nggak gitu terus kita tuh apa kayak dikasihani kan, jangan minta dikasihani terus gitu. Teman-teman di sini tuh baik-baik semuanya teman-teman, kebanyakan nggak pelit kalau tentang makan ya. Jadi nanti kita libur bareng ini misalnya kita ngirit ya kan, terus ada temen lah kita nimbrung aja untuk makan. Kalau aku sih malu ya gitu, malu. Tapi kalau ada orang lain gitu ya nggak masalah. Cuman kalau keseringan tuh terkadang bukan dari kita loh, kayak dari temen lain tuh ada ngomong gitu, ngomongnya kayak apa kok gitu sih gitu, demi ngirit terus tapi eh, kayak kurang makan gitu loh, kayak kurang makan itu menurut aku tuh disayangkan banget gitu. Kalau memang kita ingin menggapai sesuatu atau ataupun nggak apa ngirit banget untuk diri sendiri ya jangan ketemu sama teman-teman gitu, takutnya itu nanti pasti lambat laun ini ya, pasti lambat laun itu akan diomongin juga gitu. Dan akhirnya ya ya memang sesadarnya kita sendiri aja sih kalau pengen bagaimana ngirit. Seperti aku dulu, teman-teman aku dulu tuh dari punya teman banyak gitu, terus habis itu kok kepengen kayaknya aku nggak bisa deh ini terus-terusan seperti ini karena setiap hari harus libur, itu sekali libur tuh $500 sini gitu tuh aku nggak bisa, apalagi untuk cuman makan itu belum beli apa-apa loh segitu. Jadi kalau untuk 1 bulan itu berapa, 500, itu kurang 500 kalau temennya banyak gitu ya, makan harus di sini, makan harus di situ gitu. Dan setelah itu aku pengen apa ya, pengen nabung, pengen punya masa depan yang lebih baik gitu. Pengen beli sesuatu aku tuh bisa beli gitu, nabung lah nomor satu itu. Lah akhirnya aku tuh menjauhi si temanku itu, si temanku frekuensi yang kayak gitu gitu. Nah itu aman, lebih aman kan, kita nggak nimbrung istilahnya, tetap nggak ngumpul tapi ya beneran nggak manfaatin mereka gitu istilahnya. Kita mau ngirit pun mau apa biarlah kita sendiri gitu, nggak perlu jadi perbincangan orang-orang. Terus kita mau makan apa jajannya itu setiap kali mungkin 1 2 kali oke ya, tapi kalau terus-terusan itu akan menjadi ilfil, keilfilan sendiri buat teman kita karena kita sama-sama kerja, makan juga bareng terus kita nggak mau mengeluarkan sama sekali, itu juga nggak bagus gitu ya. Makanya di perantauan itu ya sedep-sedep gurih ya, sedep-sedep gurih. Dan kita juga harus tahu diri juga gitu, tahu diri itu misalnya temannya kayak gini terus kita cuman numpang aja untuk apa ya biar tabungan kita banyak, kita numpang-numpang itu juga nggak bagus juga gitu, kita akan dimusuhi temen. Itu sesuai apa yang aku dengarkan dan memang ada benernya sih gitu, itu bukan salah yang membenci juga kalau kayak gitu. Jadi kita harus introspeksi diri sendiri gitu, bagaimana baiknya kalaupun ngirit ya udah mungkin ketemu 1 kali 2 kali, nggak terus setiap kali libur atau gimana terus ngumpul ngikut aja makan gitu, akan jadi aduh musuh sendiri nantinya gitu, kita akan dibicarakan nggak baik juga, nama kita juga kan gitu. Jadi dari situ juga aku dulu mikir
Oke, berarti kalau ketemu sama teman-teman atau apa gitu, kalau kita ngirit memang jangan terlalu sengirit itu juga gitu. Kalaupun nggak lagi pengen ngirit-ngirit terus, ya udah berarti nggak bisa ketemu temen nih gitu loh. Apalagi saat-saat kalau temen di sini tuh pasti pengennya kita makan bareng gitu. Kalau ketemu kita ketemu di sana ya kita makan bareng makanan Indonesia kayak gitu. Kalau terlalu ngirit tuh eman banget buat diri sendiri tuh, selain memang merusak diri kita, juga merusak mental kita juga, nama kita ke depannya tuh kayak gitu teman-teman. Nah, seperti itu ya. Jadi buat kita semuanya, semoga selalu sadar diri, semoga selalu tahu bagaimana memposisikan kita, meskipun ngirit tapi kita tahu tempatnya gitu. Dan jangan menyusahkan orang lain juga karena kita sama-sama berjuang gitu. Ya udah, sampai di sini dulu videonya. Aku mau lanjut kerja, mau nengok Mbah. Saya akhiri. Terima kasih yang sudah mensupport saya, yang sudah mensubscribe. Terima kasih banyak. Semoga kalian semuanya dimudahkan dalam segala urusan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.